hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengorban-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Biar tema bulan ini divine character Tuhan. Karakter ilahi-Mu masuk dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat kami selalu bergantung dengan Engkau Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan. Melainkan semuanya hanya karena anugerah-Mu. Kami bisa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap benih iman yang dibagikan itu tertanam di tanah yang subur. Berakar, berbuah dengan sangat lebat dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Sekali lagi ini acara-Mu Tuhan. Engkau bebas melakukan apapun seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita memasuki tema yang baru, bulan yang baru juga. Dan kita sudah sampai di bulan penghujung tahun, di tahun ini, di bulan Desember. Saya percaya setiap tema bulanan yang Tuhan berikan adalah kekuatan iman buat setiap kita untuk melangkah lebih jauh bersama dengan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan bahwa di bulan akhir ini, yang terakhir di tahun ini kita mendapatkan tema yaitu Divine Character, karakter ilahi. Saya berdoa biar setiap kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada karakter ilahi yang tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Finish strong bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita hidup di akhir dari akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda zaman yang terjadi. Kita bisa lihat dari dunia politik, kita bisa dilihat dari kesehatan, sektor kesehatan. Kita bisa lihat juga dari teknologi yang lama-lama bisa menggantikan manusia. Dan saya berdoa ketika Tuhan sudah mengingatkan kita berkali-kali untuk tetap masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Itu bukan dijadikan sebuah abaian, bukan dijadikan sebuah pesan yang begitu saja lewat. Tetapi jadikan itu sebuah warning dan reminder bahwa kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat singkat di depan mata setiap kita. Hari ini saya mau menyampaikan pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya teringat dengan sebuah pesan dari seorang hamba Tuhan. Beliau berkhotbah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya percaya setiap kita sudah sangat sering mendengar firman-Nya ya saudara. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Mereka menanti mempelai pria yang hendak hadir. Tetapi mereka tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Dulu, di zaman dulu ada sebuah tradisi. Ketika seorang mempelai wanita harus menunggu mempelai prianya datang, zaman dulu itu kan tidak ada yang namanya handphone. Tidak ada yang namanya alat komunikasi, betul ya? Jadi mereka harus menunggu dalam beberapa waktu sampai mempelai pria itu hadir dan datang. Jadi sebenarnya di dalam cerita konteks ini, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini mereka sudah tahu bahwa ada sebuah jangka waktu di mana mereka harus menunggu kedatangan mempelai pria itu. Pertanyaannya dalam perumpamaan ini, apakah cadangan minyakku sudah cukup atau belum? Kalau misalnya mempelai pria itu datangnya terlambat, apakah cadangan minyak daripada gadis-gadis ini cukup atau enggak sampai pria itu hadir di depan mereka? Ini kan sama seperti apa yang kita rasakan saudara akhir-akhir ini. Perumpamaan ini kita diberitahu di mana-mana kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Yang kedua kali sudah sangat singkat. Lewat hamba Tuhan, lewat nabi-nabinya. Pertanyaannya, sudahkah cadangan minyak kita siap untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali? Minyak berbicara tentang apa? Banyak saudara. Pertama, ada minyak keintiman.
Ketika kita harus menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, apakah cadangan minyak keintiman kita sudah cukup atau belum? Apakah kita sudah cukup puas dengan kedalaman dan keintiman yang kita punyai saat ini? Mungkin sekarang hidup kita masih terlihat nyaman dan aman, semua tersedia dan lain-lain. Tapi nanti ketika kita masuk ke dalam masa yang lebih susah, masuk ke dalam masa yang lebih sukar di depan, ketika iman kita bahkan harus diuji, apakah kita masih punya porsi cadangan minyak keintiman kita yang sama di hadapan Tuhan? Ketika kita berbicara tentang minyak kesabaran misalnya, mungkin ketika kita sering diuji dengan banyak masalah, tiba-tiba kesabaran kita menipis dan habis. Sering meledak-ledak emosional. Ini masih masa yang menurut saya masih oke gitu. Tapi kita tidak pernah tahu masa yang akan datang seperti apa. Kalau nanti di depan iman kesabaran kita semakin diuji, minyak kesabaran kita semakin diuji, apa yang terjadi saudara dengan hidup setiap kita? Ini saya sampai bawa pelita. Kalau saudara pernah ikut acara Bahtera di Sion, saudara pasti pernah mendapatkan pelita ini ya. Jadi ketika saudara lihat pelita, ingat, reminder, apakah cadangan kita, minyak kita masih ada untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Minyak juga bisa berbicara tentang minyak iman. Ada yang namanya the measure of faith. Apakah kita sudah puas dengan kadar iman yang kita punyai sampai sekarang? Pergumulan, tantangan mungkin akan semakin besar di depan. Pertanyaannya, kadar iman kita cukup atau enggak untuk menghadapi masa yang akan datang? Apalagi minyak pengharapan. Kalau sekarang aja mungkin ketika kita dihadapi dengan masalah yang sulit, kita terhimpit, minyak itu sudah mulai hilang. Pengharapan kita di dalam Tuhan sudah mulai hilang. Ada lagunya yang mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap menjadi gunung batu setiap hidup kita. Tetapi pertanyaannya saudara, ketika kita sudah mulai dihantam dengan masalah mungkin yang terlihat kecil dan kerikil saat ini, pengharapan kita sudah mulai hilang, apa kabar dengan masa yang nanti akan datang? Saya percaya Tuhan adalah Allah Immanuel, ada di sini kata-katanya, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Tapi ada porsi juga yang kita harus lakukan, yaitu upgrade hidup kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan ingin membawa kita lebih tinggi di dalam Tuhan, ada yang harus kita lakukan, yaitu mengupgrade diri kita. Ada minyak apa lagi? Minyak iman, minyak kesabaran, minyak pengharapan, minyak keintiman. Sebenarnya masih banyak lagi saudara. Intinya adalah jangan menyepelekan ataupun mengabaikan yang penting menjadi biasa. Mari sama-sama pererat setiap hubungan kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama saling ingatkan, ayo kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, justru kita ada di ambang memilih Tuhan atau tidak. Seperti sebuah pelita saudara, yang harus selalu menyala. Minyak cadangannya harus selalu tetap ada. Dari sebuah tokoh Alkitab saya belajar, dari Musa. Kita tahu pada akhirnya Musa adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang hambanya yang mempunyai hati yang paling lembut dikatakan di Alkitab. Dia juga seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga memiliki sebuah privilege sama Tuhan, bahkan bisa bertemu muka dengan Tuhan. Itu satu di antara sejuta umat. Tapi percayalah, banyak pembentukan dan proses yang Musa lalui. Bahkan ketika di perjalanan hidupnya, ketika Tuhan memanggil Musa untuk melakukan bagiannya, respon hatinya pun terkadang salah. Bahkan dia berkata, saya tidak layak. Saya takut ditolak oleh rakyatnya sendiri. Saya tidak percaya. Saya tidak mampu dan tidak bisa. Bahkan dia merasa bahwa dia inferior, kecil, tidak berdaya. Dan ujung-ujungnya dia menyalahkan Tuhan.
Tuhan, hasilnya mana? Tapi saya sungguh percaya saudara, ketika seseorang mau masuk dalam proses kehidupan, pembentukan karakter ilahi itu masuk dalam kehidupannya. Seberapapun kejatuhan yang dia alami pada saat awalnya, Tuhan akan membawa dia terbang semakin tinggi dan mencapai destiny dan panggilan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Sama seperti hidup kita, contoh, itu cerita dari Musa tadi. Contoh dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang ada banyak dari kita yang berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah berdoa, aku sudah pelayanan, aku sudah pergi ke gereja, aku sudah melakukan bagianku. Pertanyaannya, kenapa hidupku masih tetap seperti ini dan tidak berubah? Jawabannya cuma satu, saudara. Ada sebuah pembentukan karakter dan ada sebuah hal yang perlu dibereskan dalam setiap kehidupan kita. Dari Musa, ketika Musa masuk ke dalam pembentukan karakter, permukaan dan proses. Musa kita sama-sama tahu, Musa itu terlahir harusnya dibinasakan, betul ya? Akhirnya ada rekayasa Tuhan, bayinya ditemukan oleh putri Firaun, dibesarkan oleh bangsa Mesir, bahkan dia menjadi salah satu seorang penguasa di Mesir. Jenderal besar, begitu hebat. Tetapi apa yang terjadi ketika pembentukan karakter dan permukaan proses itu terjadi dalam hidupnya? Proses Tuhan, saya punya kata-kata menarik saudara. Proses Tuhan itu tidak membuat seseorang menjadi bodoh. Tetapi proses Tuhan membuat seseorang masuk ke dalam karakter ilahi dan dia menjadi seseorang yang utuh di hadapan Tuhan. Dari seseorang yang begitu hebat di bangsa Mesir, dia menerima beberapa penolakan dan akhirnya dia salah langkah karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya banyak damage dalam hidupnya yang membuat dia malu untuk berdiri di dalam panggilannya. Bahkan dia sampai berkata, Tuhan, aku tidak cakap berbicara. Bayangkan saudara, dari seseorang yang begitu hebat, jenderal besar, banyak permukaan terjadi dalam hidupnya, sampai ujung-ujungnya dia berkata, Tuhan, aku tidak cakap berbicara. Tapi saya percaya proses Tuhan itu berjalan dengan sangat ajaib. Tuhan mengangkat Musa sampai akhir hidupnya menjadi sangat hebat dan luar biasa. Kita mau sama-sama buka di Keluaran 2 ayat yang 11 sampai ke 14. Ini adalah cerita di mana Musa titik awalnya mengalami rejection dan langkah yang salah. Musa tahu dengan sangat jelas bahwa sejak muda dia memiliki sebuah panggilan bahwa dia akan menyelamatkan bangsanya. Tetapi seringkali sama seperti hidup kita, terkadang kita menerima janji dari Tuhan, kita gak sabar, kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Dan pada akhirnya itu salah langkah. Kita mau sama-sama baca dari Keluaran 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Dikatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dan dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dia merasa bahwa dia harus menyelamatkan kaumnya. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Dia mungkin merasa ini kaumku, aku akan menerima pengakuan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya saudara. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Akhirnya Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Singkat cerita dia kabur, kemudian dia tidak melakukan apapun, dia hanya menjadi orang yang biasa. Dan mulai proses demi proses itu terjadi dalam hidupnya.
Sama seperti kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Terkadang Tuhan menjanjikan hal-hal yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tuhan janjikan hal-hal yang besar. Mungkin mujizat kesembuhan, mungkin pemulihan keluarga, mungkin terobosan ekonomi, mungkin dalam hal apapun. Tapi percayalah Tuhan itu punya waktunya sendiri yang kita tidak bisa atur-atur Tuhan. Terkadang kita mendorong Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita dan ujungnya adalah salah langkah. Tapi percayalah ketika Tuhan menggariskan semuanya, pembentukan karakter itu sedang terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan yang harus kita waspadai adalah sebuah penolakan dan sebuah trauma masa lalu itu dapat menghambat potensi seseorang untuk menjadi besar. Yang kedua yang mau saya sharingkan. Ketika kita berbicara sama Tuhan, Tuhan biar karakter ilahi itu masuk dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi, jangan pernah mengabaikan apa yang penting dan menjadi biasa. Yang kedua, jangan pernah meragukan Tuhan. Kita lihat dari Markus 6 ayat ke-5 sampai ke-6. Ini adalah sebuah cerita demikian ketika Tuhan Yesus datang ke Nazaret. Orang Nazaret itu melakukan penolakan terhadap Tuhan Yesus. Bahkan di sana dikatakan dalam firman-Nya, Yesus tidak bisa membuat satupun mujizat di sana. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang. Dikatakan di ayatnya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sama seperti hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita berdoa, Tuhan, biar karakter ilahi yang daripadamu masuk dalam setiap kehidupanku. Kita berharap dengan mempunyai karakter ilahi yang instan tanpa proses, janjinya akan langsung digenapi, kehidupan kita akan berubah 180 derajat dalam seketika. Tetapi cara Tuhan itu selalu berbeda dengan pemikiran setiap kehidupan kita. Bahkan terkadang kita meragukan Tuhan. Mungkin saudara pernah merasakan hal yang sama. Ketika kita datang sama Tuhan, berharap misalnya ada sebuah kebaktian. Yang membawa pesan dari Tuhan adalah nabinya. Kita tahu, oh nabinya sangat peka. Motivasi kita udah salah. Kita datang dengan motivasi yang salah dan kita datang dengan ribuan pertanyaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaannya apa? Mungkin bertanya, apakah saya bisa sembuh hari ini? Apakah keluarga saya bisa diselamatkan hari ini? Apakah Tuhan masih ada? Apakah kehidupan ekonomi saya akan berubah saat ini? Itu adalah pertanyaan demi pertanyaan yang tanpa sadar kita meragukan Tuhan. Bahwa Tuhan ada dengan hidup kita. Dan atmosfer ini adalah yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dengan sangat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Percayalah saudara, kita diem pun sampai yang terdalam tuh Tuhan tahu kok. Hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan. Kita gak bisa yang namanya mereka-reka tersenyum baik-baik aja. Dan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jadikan apa yang menjadi kerinduan doaku menjadi nyata. Tapi motivasinya udah salah. Jadi sekali lagi, perhatikan pikiranmu. Karena akan jadi perkataan. Perhatikan perkataanmu karena akan jadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan jadi karakter. Perhatikan karaktermu karena akan menjadi sebuah destiny. Mungkin banyak orang yang tetap berkata bahwa katanya Tuhan maha besar. Katanya Tuhan maha penyembuh. Katanya Tuhan maha pengasih. Tetapi saudara ingat, saya selalu ingat perkataan Pak Daniel. Setiap manusia itu mempunyai yang namanya free will. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap sama, tetapi keputusan ada di dalam setiap tangan kita. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati seseorang ketika kita sudah menutup pintu kita rapat-rapat? Bahkan tidak ditemukan iman sedikit pun dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, di bulan ini define karakter. Karakter ilahi itu
harus mulai ditanamkan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang Tuhan ajarkan, jangan pernah mengabaikan apa yang penting dan buat itu menjadi yang biasa. Banyak kita sering mendengar, ayo perhatikan kerohanian kita di dalam Tuhan. Hal yang simpel, saat teduh, baca firman, masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Mungkin kita terlalu sering pelayanan atau mungkin kita terlalu sering mendengarkan khotbah atau kita terlalu sering berada di tempat Tuhan di gereja. Jangan sampai justru yang tadinya pertama terdahulu menjadi yang terakhir. Berkali-kali Tuhan ingatkan lewat hambanya, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mari punyai minyak cadangan yang utuh sampai Tuhan menjemput setiap kita di awan-awan. Yang kedua yang tadi saya katakan, pembentukan, karakter, peremukan dan proses itu tidak enak. Tetapi ketika pembentukan karakter itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, seperti Musa yang tadinya dia menerima banyak penolakan, dia menerima banyak ketakutan, yang tadinya dia adalah orang hebat, penguasa di Mesir. Tuhan masukkan dia dalam sebuah proses kehidupan yang tadinya dia orang hebat menjadi orang biasa, tetapi dia bertahan sampai proses itu terjadi dan digenapi dalam hidupnya. Tidak ada destiny yang terpotong, rekayasa Tuhan sempurna dalam hidupnya. Kuncinya adalah setia berdiri di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Mari masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, saudara. Yang terakhir sebelum saya kasih ke Ibu Selvia, dikatakan ada sebuah kata-kata menarik. Reputasi adalah apa yang dipikirkan orang tentang Anda. Tetapi karakter adalah apa yang Tuhan ketahui tentang Anda. Pak Daniel dari dulu selalu berkata, jangan pusingkan orang lain. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikut Tuhan, kejar Tuhan masing-masing. Ayo perbaiki setiap kerohanian kita di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh, kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Kita sudah tahu mempelai kita akan datang, tapi kita tidak tahu kapan mereka datang. Kapan Tuhan datang. Dan kita lupa terhadap minyak cadangan yang harus kita punyai. Justru di hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana kita upgrade diri kita, extra mile buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Mungkin saya udah pernah kesaksian di tempat ini. Derian sih yang mimpi waktu itu. Saya waktu itu mau bawa firman hari Kamis. Tuhan cuma berkata, tunggu sebentar. Saya ini di rumah cari, Tuhan maunya apa ya gitu. Belum ada yang klik terus. Singkat cerita akhirnya saya naik ke atas. Saya naik ke kamar, Derian baru bangun, dia berkata, saya baru mimpi satu hal kata dia. Dengerin sini, duduk di depan saya katanya. Akhirnya saya duduk di depan dia, saya dengerin baik-baik. Dia cuma ngomong kayak gini, lah tadi aku mimpi ketemu papi Pak Daniel katanya. Kita kumpul beberapa orang, Pak Daniel buka semua jadwal, catatan, kegiatan AOC dan lain-lain. Dia buka kalender di meja. Dia ngomong beberapa hal kurang jelas, cuman dia bilang kata-kata terakhir. Ayo tetap semangat, jangan menyerah. Kedatangan Mesias sudah sangat singkat katanya. Berkali-kali hambanya sudah banyak mengatakan, ayo ini waktu-waktu terakhir. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, tema bulan ini adalah karakter ilahi. Mari tuntaskan tahun ini dengan karakter ilahi yang dari Tuhan. Tinggalkan semua yang lama, mari buka lembaran yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya Dia adalah Allah Immanuel, Dia yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Dia akan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita dan Dia sudah menunggu di garis akhir. Mari berlari lebih cepat. Mari terbang lebih tinggi di dalam Tuhan. Saya percaya anugerahnya sempurna atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, dilanjutkan ya tentang karakter ilahi ya. Saudara, saya mencari ya supaya kita bisa mengerti apa itu karakter ya. Karakter adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan memancar keluar lewat kehidupan kita. Karakter lahir dari pembentukan dalam hidup kita. Saudara, dimanapun kita bertumbuh ya, yang pasti kita bertumbuh di keluarga kita. Dan kita pun bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan hari ini ya dengan tema bulan ini mengajak, mari bangun karakter ilahi yang daripada Tuhan terjadi buat setiap kita. Gak bisa instan saudara ya. Hari demi hari kita terus belajar. Terus kita tanya sama Tuhan ya, day by day tanya sama Tuhan, Tuhan, aku rindukan karakter ilahi ada dalam seluruh kehidupanku. Karakter ilahi membuat kita semakin mengenal, semakin dekat, semakin kita bisa untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tadi pagi saudara ketika doa jam 5 pagi, Tuhan ingatkan dengan sebuah ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saya bagikan kepada semua tadi pagi yang hadir juga yang streaming. Dan pagi tadi saudara, ada sesuatu hal yang membuat saya juga gregetan gitu ya. Ada sesuatu hal yang membuat saya, loh ini gimana gitu ya. Dan Tuhan langsung ingatkan, nak tadi pagi kan diingetin, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya ingat saudara, hari ini ketika Tuhan ingatkan jagalah hati, ya berarti bukan buat semua yang dibagikan tadi pagi juga buat saya saudara. Tuhan ingatkan, nak, di mana kalau kita mau belajar terus sama Tuhan, ini loh yang perlu dijaga apa saudara? Hati kita tuh perlu dijaga. Kadang kita nggak tahu hati kita sebenarnya seperti apa. Tetapi ketika sesuatu pembentukan proses itu ada, baru kita tahu hati kita tuh sejujurnya. Apakah benar-benar kita punya hati yang tulus? Apakah kita punya hati yang benar-benar merindukan Tuhan? Ataukah kita punya hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan? Yuk hari ini kita mau belajar karakter ilahi. Yang pertama yang Tuhan rindukan adalah mari menangkap isi hati dan kerinduan Tuhan. Hidup yang membawa dampak. Menangkap setiap kebutuhan. Menabur benih di mana kita harus menabur. Jangan dikategorikan sama dengan menabur benih itu uang gitu saudara. Kita mau baca dari Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Di sini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, di sini dikatakan seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bekal untuk anak ini cukup ya, mungkin banyak buat anak ini. Tapi pada hari itu ketika Tuhan mengadakan ibadah dan hari sudah menjelang malam, ya, murid-muridnya berkata, Tuhan biar mereka ke tempat terdekat aja untuk mereka bisa membeli untuk makan malam. Tapi Tuhan berkata, beri mereka makan. Dan di situ murid Yesus ada seorang anak ini yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara, setelah saya baca, ya saya cari, dikatakan 5 roti jelai. Dan saudara, pada waktu zaman dulu, jelai adalah makanan untuk orang yang tidak mampu, saudara. Dan biasa ikannya itu bukan ikan besar, ikannya itu ikan kecil. Ya.
Dan biasanya pada zaman itu kalau memang mereka mempunyai lebih baik gitu, mereka tidak mempergunakan untuk ikan yang kecil ataupun roti jelai. Di sini dikatakan anak ini mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Di dalam pembacaannya yang saya baca, ikan itu bukan ikan besar saudara, ikannya tuh ikan kecil. Tapi lewat mujizat yang Tuhan berikan, 5 roti dan 2 ikan mencukupi untuk 5.000 orang. Bahkan lebih berapa saudara? 12 bakul, belum termasuk di situ wanita dan anak-anak. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, ketika kita punya hati yang mau menyambut, ketika kita punya hati yang rindu, menangkap kerinduannya dan menabur benih di tempat yang tepat, Tuhan akan membuat pelipat gandaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara percaya? Tadi dibilang di firman-Nya tadi apa saudara? Jangan ragu-ragu. Kadang kita melangkah dengan penuh keraguan. Apakah ini bisa Tuhan? Apakah ini mungkin Tuhan? Saudara, waktu Pak Daniel masih ada, selalu dia berkata gini, kalau Tuhan mau mari lakukan, nurut, pokoknya nurut aja. Pasti Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib buat setiap kita. Hari-hari itu saudara, Tuhan berkata, nak ayo belajar nurut, lakukan apa yang menjadi kerinduan aku. Gitu ya. Saudara, waktu dulu saya suka bertanya, mana mungkin bisa jadi dengan waktu secepat ini. Tapi saudara, mujizat itu dinyatakan saudara. Dan hari ini ketika Tuhan bukakan 5 roti dan 2 ikan. Yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah mari punya hati yang nurut dengan apa yang Tuhan mau. Setiap benih yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Di dalam tangan kita nih. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, itu akan menjadi besar dan membawa dampak. Amin saudara. Saudara masih ingat waktu tahun 2020 ya. Ketika Pak Daniel mengadakan mari kita doa pagi. Itu diadakan di rumah awalnya saudara karena pandemi. Dan dia berkata, mari ajak setiap orang-orang untuk berdoa. Dari yang kita sekeluarga saudara, dari jadi 20 orang, 30 orang, 40 orang. Dan sampai sekarang, sampai 1.000 lebih, bahkan pernah 2.000 orang-orang Tuhan mengajak setiap kita untuk berdoa pagi. Apa saudara? Hidup yang membawa dampak. Apakah kita mau dipakai dengan alat, menjadi alatnya Tuhan? Mungkin kita berkata gini, Bu, saya hanya seorang pendoa. Saya gak pinter nyanyi, saya gak bisa main musik. Ataupun setiap kita punya kekurangan saudara. Saya pun punya banyak kekurangan. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan aku mau taruh hidupku di dalam tangan-Mu. Tuhan akan pakai kita dengan caranya yang ajaib. Yang gak pernah kita pikirin gitu ya. Mungkin kita gini, oh nanti jadi ini gitu. Tuhan punya caranya yang ajaib untuk mengatur seluruh kehidupan kita. Ya di sini tertulis besar, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tadi siang saya membaca sebuah cerita ya tentang kesaksian Smith Wigglesworth saudara. Ternyata pada awalnya saudara, Bapak Smith ini gak bisa baca saudara. Dia diajarkan istrinya membaca dengan lewat Alkitab. Ya, dia kan seorang tukang ledeng gitu ya. Dia diajarin istrinya dengan membaca lewat Alkitab. Dan dia di rumahnya tidak menerima surat kabar dalam bentuk apapun. Ya, pokoknya enggak dia bilang. Setiap hari dia membawa firman Tuhan Alkitab kemanapun dia pergi. Dan dikatakan saudara, dia tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit. Tapi
tanpa 30 menit dia tidak pernah meninggalkan untuk berdoa atau membaca firman. Dan setiap hari Sabtu dan Minggu dia berpuasa dan berdoa semalaman. Saya tahu Bapak Smith menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia menangkap apa yang menjadi menabur benih, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan pada waktu itu, setelah beberapa waktu lamanya, Tuhan memakai dia dengan caranya yang ajaib. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, saudara, dalam jumlah sekitar 20 lebih gitu ya. Tapi apa saudara? Ketika kita mau punya karakter ilahi, ada sesuatu yang kita harus apa? Belajar. Hitungannya apa saudara? Ada harga yang harus kita bayar. Tuhan, aku mau belajar punya karakter ilahi. Seperti anak kecil ini saudara, dia menangkap apa yang menjadi kebutuhan. Dia menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mungkin hari itu dia bisa berkata, ini makanannya buat aku aja. Aku udah dikasih sama orang tuaku untuk malam ini supaya aku bisa makan dengan kenyang. Tapi ketika ditanya, dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Dan dalam beberapa waktu itu mencukupi untuk 5.000 orang. Saudara percaya kalau saudara akan dipakai dengan Tuhan dengan caranya yang dahsyat? Amin. Aminnya kurang keras saudara. Amin. Memasuki tahun depan saudara, mari ada destiny besar yang Tuhan taruh dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita punya hati yang meresponi Tuhan, aku mau taruh hidupku, aku mau nurut belajar sama Tuhan. Apapun yang Tuhan rindukan, aku responi. Percaya saudara, yang penting percaya, yang penting nurut buat semua rencananya terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara, yang kedua, yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Mari mengejar yang kekal dan meninggalkan yang nyaman. Seringkali apa saudara? Kita mencari yang nyaman, yang buat enak buat hidup kita. Mencari yang nyaman, yang enak buat daging kita. Tapi satu waktu Tuhan berkata, nak, melangkah. Lakukan apa yang menjadi kerinduanku. Kita punya free will saudara, kita punya kebebasan. Untuk kita bisa menangkap ataupun kita mau, ya Tuhan aku gak mau, kasih yang lain gitu ya. Saudara, saya juga waktu dulu ya saudara, disuruh kesaksian aja, saya pernah kesaksian di tempat ini ya. Disuruh kesaksian sama Pak Daniel, kalau pelayanan berdua, dia selalu berkata gini, kalau ikut pelayanan sama saya kamu harus berbuat sesuatu. Harus menjadi berkat buat yang lain gitu ya. Suatu waktu dia berkata begini, di tempat ini kamu harus isi 5 menit atau 10 menit gitu. Saya bilang enggak, belum siap gitu ya. Nanti di tempat berikutnya selalu dia menyodorkan, ayo isi 5 sampai 10 menit. Sabar saudara Pak Daniel. Saya enggak, tapi satu waktu Tuhan berkata, nah kenapa tidak untuk melangkah, meresponi, mencoba. Ya. Hari itu saya ya udah, saya pilih tempatnya mau yang di sini gitu ya. Saudara, itu 5 menit saudara, rasanya lama banget gitu ya. Kok kayaknya udah ngomongnya panjang gitu ya. Kok rasanya baru 5 menit gitu ya. Tapi Tuhan berkata, nak, semuanya perlu untuk belajar. Gak bisa untuk instan. Gak bisa untuk tiba-tiba menjadi yang aku mau gitu. Yang Tuhan mau adalah apa? Bukan yang jadi yang kita mau. Jadi yang Tuhan mau. Kita baca ya dari Kejadian 25 ayat 31 sampai 33. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Saudara, pada hari itu Esau baru datang dari berburu. Dia ketemu Yakub saudara. Dan dikatakan, berikanlah aku makanan semangkuk kacang merah.
sup merah. Dia memohon kepada Yakub. Dan akhirnya terjadilah perbincangan ya. Jualah dahulu hak kesulunganmu. Waktu itu saudara, Esau merasakan, ya aku juga sebentar lagi dikatakan aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu? Akhirnya hak kesulungannya ditukar saudara. Dengan semangkok sup merah, cang merah ya. Di sini kita mau belajar apa saudara? Janganlah menganggap apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi biasa. Sesuatu yang biasa nanti menjadi terbiasa. Gak ada lagi kita menghormati, gak ada lagi kita menghargai, gak ada lagi kita, ini sesuatu kesempatan yang Tuhan kasih untuk aku bisa melayani Tuhan. Hari ini saudara, apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang menjadi pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas, tanggung jawab. Mari kita punya hati yang menghargai apapun yang Tuhan percayakan. Walaupun saudara, mungkin tugas kita gak dilihat orang. Mungkin membereskan kursi. Ataupun kita sebagai pendoa yang tidak terlihat. Ataupun bagian mungkin yang di belakang yang tidak terlihat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Hargai apa yang menjadi Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menganggap sesuatu jadi biasa, nanti jadi terbiasa. Nggak ada lagi pelayanan yang antusias. Aku hadir, aku datang, aku selesaikan pelayanan dan terus aku pulang. Saudara, jangan sampai kita menjadi apa? Mengantar orang jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi kita hanya sekedar mengantar. Karena apa? Karena kita merasakan apa? Ini menjadi biasa. Tuhan mengajarkan hari ini, yuk hargai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu gak pernah berhutang, tidak mau berhutang kepada kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang punya tekad dan menghargai kekekalan. Saudara dipercayakan apa hari ini? Pemimpin pujian, pemain musik, penari, asyir, konsumsi, ya, apapun yang dipercayakan Tuhan dan yang lain-lain yang saya tidak disebutkan. Mari hargai, mari punya tanggung jawab, mari berikan yang terbaik. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi, saudara. Saya bermimpi di atas awan, saudara, di atas awan, ya. Dan pada waktu itu saya tuh ada di sisi sebelah sini, saudara. Dan di sini ada awan putih. Dan Tuhan di mimpi itu Tuhan tuh berkata, "Nak, loncat ke awan yang sebelah sini." Terus saya tuh bilang gini, kalau saya loncat, saya salah melangkah, saya akan jatuh ke bawah. Ke bawah itu hitungannya ini ada di atas, kayak satu jatuh ke bawah gitu ya. Pemikiran saya kok salah melangkah dan akan hilang entah kemana gitu. Kayak negeri di atas awan, saudara. Dan pada waktu itu, nak loncat, melompati. Ya, saya lompat, saudara. Dan saya tepat, tidak terjatuh, saya masuk ke dalam awan yang tebal itu, yang putih itu. Dan di situ, saudara, saya melihat banyak sekali orang berjubah putih. Sangat banyak, saudara, seperti rombongan orang-orang semua berjubah putih panjang sekali gitu ya. Dan saya melihat sebuah gerbang yang sangat indah. Saya masuk ke kelompok sebelah sini, saudara. Saya tahu kelompok sebelah sana, ya saya melihat, wah itu Pak Daniel, saya bilang, oh itu suami saya. Banyak pasukan, jubah putih semua gitu ya. Dan pada waktu itu, saudara, kloter pertama ini Pak Daniel ya, memasuki gerbang, saudara. Dan gak lama beliau dipanggil Tuhan pulang.
Ketika Tuhan mengingatkan mimpi ini, saudara, setiap kita punya waktu, setiap kita punya kesempatan, tapi apakah kita bisa mempergunakan setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, nggak tahu saudara, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi di hari-hari ini, bisa nggak kita benar-benar apa yang Tuhan percayakan buat kita? Terima kasih Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku untuk hati yang mau untuk melayani Engkau lebih lagi. Setiap proses yang kita hadapi, ya ada kecewa, ya sakit hati, proseslah saudara. Tapi kembali lagi yang kita mau belajar, bagaimana sikap hati kita ketika Tuhan mengajak kita tema bulan ini, ya, divine character. Next level, masuk di dalam level raja-raja, level ilahi. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin saudara. Kita anak-anak kerajaan Allah. Dan hari ini Tuhan sedang menarik. Mari punya karakter kerajaan Tuhan. Dan ketika orang masuk kerajaan, saudara, peraturannya beda lagi gitu ya. Nggak sama dengan, kok kita lihat kerajaan-kerajaan punya peraturan-peraturan. Ya, nggak sama dengan orang-orang biasa. Hari ini Tuhan mengajak, nak, satu level maju. Nangkep karakter kerajaan itu seperti apa. Kita tadi belajar apa saudara? Yang pertama, menangkap ketepatan, menabur benih. Yang kedua yang kita belajar apa saudara tadi? Mengejar yang kekal dan meninggalkan yang nyaman. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Sesuatu yang menggiurkan, sesuatu apapun. Saudara, keputusan kita adalah mengikuti Yesus adalah keputusanku. Yang ketiga yang kita mau belajar saudara, ya, pengabdian. Pengabdian, salah satu pengertiannya adalah menghambakan diri tanpa adanya unsur paksaan dan tanpa menuntut imbalan jasa. Intinya apa? Harus punya hati hamba. Ya, Pak Daniel selalu mengajarkan, mari punya hati hineni. Mari punya hati hamba. Ya, kita belajar dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu baliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu ia bersiaplah lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kalau kita pelajari di Alkitab, ya, semua orang yang besar adalah mereka yang mau belajar untuk mengabdi. Ya. Sekolah pengabdian adalah sekolah yang mungkin paling kita nggak mau gitu ya. Mengabdi kalau kita suka, kalau kita nggak suka apakah kita bisa mengabdi, saudara? Di sini kita belajar tentang Elia. Ya, Elisa mengabdi kepada Elia. Ya. Elia bukan nabi yang biasa, tapi nabi yang benar-benar dikatakan apa, saudara? Dia tegas, ya. Dia punya orang yang termasuk dia galak gitu ya, tegas, punya keputusan gitu. Kalau kita baca ya dari Raja-Raja 2 ayat Raja-Raja
2 Raja-Raja 1 ayat 10. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ya. Elia berkata, kalau aku abdi Allah, ya, dikatakan biarlah turun api dari langit memakan habis ke-50 anak buahmu. Api benar-benar turun saudara, menyambar ke-50 anak buah yang perwira ini saudara. Dan dikatakan ya ada lagi satu lagi saudara. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 40 kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Elia seorang abdi Allah, seorang pemimpin yang tegas dan punya keputusan dan mengikut apa yang Tuhan mau. Pada waktu itu Elia ya melemparkan jubahnya kepada Elisa. Berarti Elisa harus menangkap kode gitu ya. Kode bahwa ayo ikut aku gitu. Kalau Elisa tidak bisa menangkap kodenya, nggak bisa saudara. Tapi ketika jubah itu ya dikatakan dengan melempar jubah itu, Elisa menangkap bahwa Elia mengajak dia untuk mengikut. Jadi gak mudah untuk menjadi Elisa ya, untuk Elia ini saudara. Tapi dalam hidup ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Beberapa yang Tuhan ingatkan ya saudara. Gak mudah kita punya pemimpin yang mau mengerti, misalnya gini, harus mengerti aku, selalu harus mengerti aku gitu ya. Tapi di sini yang Tuhan ingatkan apa? Apakah kita berani mengabdi di mana kita ditempatkan di pelayanan, di mana sebuah kegerakan terjadi? Apakah kita berani mengabdikan diri kita kepada Tuhan? Dan Tuhan yang bertahta di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan tadi yang dikatakan oleh tadi Daniela berkata, jangan kita mendorong Tuhan untuk Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Tapi hari ini yang Tuhan ajarkan adalah mari meletakkan hidup kita. Taruh hidup kita mengabdi buat Tuhan. Bahwa kita sebenarnya gak ada apa-apanya saudara. Kita memerlukan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebisaan kita Tuhan memilih setiap kita. Pak Daniel pernah ngomong gini, jangan pernah kita merasa hebat, kita udah pelayanan, kita udah melakukan itu. Di khotbahnya dia berkata gini, kalau Tuhan udah acung jempol buat setiap kita, itu berarti Tuhan suka sama kita. Ya, jangan kita menjadi sombong, tapi mari hari ini belajar mengabdikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Satu poin lagi yang kita mau belajar ya, dari Daud saudara. Kita mau baca dari 1 Samuel 24 ayat 12. Dikatakan, lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Di sini saudara, kita belajar dari Daud. Daud seseorang yang berjiwa besar. Pada waktu itu saudara, Daud itu dihitung ya, Saul berusaha membunuh Daud hampir sekitar 22 kali kesempatan. Sejujurnya kalau Daud membenci Saul gitu ya, membenci Saul ya. Tapi di sini apa saudara? Daud punya hati yang besar. Dikatakan apa saudara? Di 1 Samuel 24 ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah
orang yang diurapi Tuhan. Daud berkata bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Apapun yang terjadi, Daud akan tetap menghormati Tuhan. Dia punya segudang alasan untuk tidak menghormati Saul, saudara. Tapi dia memilih apa? Berjiwa besar. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia punya mungkin sakit hati. Ataupun dia punya kesal gitu ya sama Saul. Tapi di sini dikatakan apa? Daud tetap hormati Saul. Padahal sepanjang hidupnya Raja Saul ya berusaha untuk membunuh Daud. Saudara, di sini dikatakan apa? Daud memanggil Saul sebagai raja, sebagai tuan, sebagai ayah. Dia sangat menghormati. Dan di sini yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Setiap kita dalam kehidupan ini ya, ada orang tua, ada pemimpin, ada orang yang ada di atas kita. Hari ini Tuhan mengingatkan, mari kita belajar menghormati setiap mereka. Kita mungkin berkata gini, aku mau menghormati Tuhan, tapi aku gak bisa menghormati orang tuaku. Atau aku gak bisa menghormati pemimpinku, karena dia begini gitu ya. Tapi hari ini, kita mau belajar satu lagi yang daripada Tuhan. Mari hormati, mari hargai, mari cintai, punya hati yang besar seperti Daud. Dikatakan apa? Dia tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan walaupun ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, mari siapapun yang menjadi pemimpin kita, mentor kita, orang tua kita, mari hargai itu dalam kehidupan kita. Kita punya apa, saudara? Integritas. Integritas itu apa, saudara? Di dalam dan di luar sama. Gak bisa, di sini kita bisa baik-baik aja, di luar kita ngomongin gitu ya. Mungkin kita kerja di suatu perusahaan. Kita kerja di perusahaan itu tapi kita ngejelekin pemimpin di perusahaan itu gitu. Hari ini mau belajar. Belajar punya jiwa yang besar seperti Daud. Tadi kita belajar pengabdian. Dan sekarang kita belajar apa? Punya jiwa yang besar. Hadapkan, sodorkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa mengkritik orang tua kita. Kita bisa mengkritik pemimpin di tempat kita kerja. Tapi masalahnya apa, saudara? Apakah kita bisa lebih baik dan lebih hebat dari mereka? Itu saya belajar, saudara. Pada waktu itu beberapa waktu, tahun-tahun ya Pak Daniel ada. Saya selalu berkata kepada anak-anak ya, anak-anak pelayan. Apapun yang menjadi keputusan saya bilang, ketika Pak Daniel memutuskan sesuatu, anggap aja keputusan saya gak pernah ada. Saya belajar seperti itu, saudara, karena saya tahu di tempat pelayanan Pak Daniel adalah pemimpin saya. Di rumah dia adalah suami saya. Saya belajar karena Tuhan berkata, nak, mari ikut aku dengan sesuatu hati yang sensitif. Mengerti apa yang menjadi kerinduan. Mengerti apa yang menjadi isi hatiku. Saudara, biar tema bulan ini benar-benar kita bisa tangkap. Mari disiplinkan pikiran kita. Mari perbaharui diri kita. Ayat penutup, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau berikan pada malam hari ini, Tuhan. Kau membawa kami mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kami. Untuk hidup kami di-upgrade, Tuhan. Untuk hidup kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menyanyikan sedalamnya hatiku kau pun tahu.
dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku, Tuhan Engkau yang tahu setiap keadaan hati kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang koreksi setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau membawa kami untuk next level lebih lagi Tuhan. Punya hati yang benar-benar menangkap isi hati-Mu, punya karakter ilahi dalam kehidupan kami. Hari ini kami Tuhan bawa hati kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini keluar dari hati kita. Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kita. Di kala kita mengalami masa apapun, setiap musim kehidupan kita Tuhan tahu. Mari kita malam ini berdoa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pegang seluruh kehidupanku. Engkau yang pegang seluruh hatiku Tuhan. Karena tanpa Engkau aku gak bisa untuk berbuat sesuatu, gak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Biar ini lagu keluar dari hati-Mu, dari hati kita. Tuhan tahu sedalamnya hati-Mu. Tuhan tahu apa yang Engkau perbuat. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan-Mu. Tapi hari ini Tuhan mau membawa setiap kita. Mari serahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau selalu bersamaku sedalamnya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku sedalamnya. dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Biar musik saja. Saudara yang rindu didoakan, mari pegang hatimu. Pegang hatimu. Mari naikkan doamu Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita menjauh dari Tuhan. Kita menganggap semua sebuah yang biasa. Pelayanan yang Tuhan percayakan kita menjadi terbiasa. Ataupun kita menganggap semua kita kurang menghargai dengan apa yang Tuhan berikan. Mari pada malam hari ini saudara. Saudara yang mau untuk benar-benar dipulihkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan, mari kita pegang hati kita. Kita naikkan doa Tuhan. Engkau yang tahu keadaan seluruh hati kami Tuhan. Hati kami jauh dari sempurna seperti yang Engkau rindukan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau balik Tuhan. Kami mau punya hati yang besar, jiwa yang besar. Untuk menghadapi semua ke depan. Kami menangkap yang daripada-Mu kekekalan. Kami punya hati yang mau mengabdi. Kami mau menangkap Tuhan ketepatan yang daripada-Mu, di mana kami harus menabur setiap benih yang Tuhan ada berikan dalam kehidupan kami. Kami punya hati yang sensitif akan Engkau Tuhan. Ampuni kami buat setiap kesalahan kami Tuhan.
kesombongan kami. Kami merasa mampu, kami merasa lebih bisa dari yang lain. Kami merasa kami lebih hebat dari yang lain. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Engkau yang tahu keadaan hati kami. Apapun yang kami rasakan, mungkin diri kami sendiri gak tahu Tuhan. Apa sejujurnya ada dalam hati kami. Engkau tahu Tuhan yang ada dalam hati kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita angkat lagu ini.